Produknya viral banget minggu ini. Harganya melambung. Stoknya langka di pasaran. Kok bisa? Kenapa ya? Kita bahas bareng di Ngopi, Ngobrol Viral. Halo sahabat viral, balik lagi di YouTube channel gue. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan juga komen. Kali ini gue bakalan bahas terkait sebuah produk yang lagi viral. Produknya itu produk minuman, susu steril. Jadi gini, beberapa hari lalu gue dikasih video oleh temen gue. Sebuah video yang menunjukkan antusiasme orang-orang terhadap susu steril. Ya gue yakin sih temen-temen juga pasti udah lihat, udah tonton videonya. Nah gue mulai heran, kok kenapa ini semua bisa terjadi? Harganya itu bisa naik sampai 30%. Dan stok di pasaran itu mulai langka. Gue jadi teringat awal pandemi ini juga ada. Itu masker. Dulu masker itu menjadi barang yang mewah dengan harga yang wah. Satu box saja itu bisa sampai di angka 300.000. Dan sekarang susu steril ini seakan-akan ingin menjadi penggantinya. Lalu apa yang terjadi? Gue coba searching di Google terkait hal-hal seperti ini, sehingga gue menemukan sesuatu yang disebut dengan monkey business. Apa sih monkey business? Nah, gue coba baca. Gue juga baru baca. Jadi kalau nanti gue salah, tolong direvisi. Teman-teman lewat kolom komentar, silakan revisi. Karena gue juga belum mendalami apa ini monkey business. Gue baru sekedar searching, lalu baca-baca, googling, dan mulai sedikit memahami terkait dengan monkey business. Jadi gini teman-teman. Dulu ceritanya monkey business nih. Dulu itu ada seorang pengusaha kaya. Nah, si pengusaha kaya ini dia memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia akan membeli satu ekor monyet dengan harga 50.000. Pada saat itu, monyet adalah dianggap sebagai binatang hama yang merusak kebun-kebun petani yang menanam buah-buahan. Sehingga banyak sekali petani-petani yang menangkap monyet dan menjual ke si orang kaya tersebut. Sampai akhirnya populasi monyet ini mulai berkurang. Banyak petani yang ke hutan untuk mencari monyet-monyet tersebut akan dijual gitu. Sampai akhirnya populasinya tuh menipis. Saat populasinya itu mulai menipis, si orang kaya ini menaikkan harga monyet yang tadinya dibeli 50.000, dia naikkan menjadi 100.000 per ekor. Dengan segala daya upaya, akhirnya para petani ini terus mencari monyet sehingga populasinya benar-benar langka. Dan saat di situ, apa yang dilakukan oleh si orang kaya? Dia menaikkan harganya 10 kali lipat menjadi 500.000 per ekor. Banyaklah para petani yang mulai keluar ke sana ke sini mencari monyet untuk dijual ke si orang kaya ini. Alhasil, memang monyetnya sudah langka, sudah sulit sekali. Akhirnya para petani menyerah dan kembali bertani. Sampai akhirnya si orang kaya ini berkata bahwa dia akan keluar kota dan sebulan kemudian dia baru kembali. Untuk monyet dan perbisnisan tadi, monyet-monyet yang tadi tuh, yang jual beli monyet tadi tuh, dia serahkan ke asistennya. Biasa dibilang orang kepercayaannya lah. Dia serahkan kepada orang kepercayaannya dan dia akan kembali 1 bulan kemudian. Setelah si orang kaya itu pergi, si asisten itu mengumpulkan para warga dan berkata bahwa, para warga, kalian lihat monyet-monyet liar di sana yang kalian jual kepada tuanku. Aku akan menjual kepada kalian dengan harga 350.000 sehingga kalian nanti bisa menjual ke tuanku dengan angka 500.000. Ada keuntungan dong. Beli dari si orang kepercayaannya itu 350, dijual ke si orang kaya yang 1 bulan nanti akan balik itu dengan harga 500.000. Akhirnya para warga mengumpulkan semua uang tabungan mereka dan segala macamnya mereka kumpulkan untuk membeli monyet-monyet itu.
dengan satu syarat, bahwa seorang kepercayaan itu akan pergi dari wilayah atau mungkin dari kampung atau intinya dari wilayah mereka, kabur lah supaya tidak ketahuan oleh si orang kaya ini. Akhirnya warga setuju dan membeli semua monyet-monyet itu dengan harga 350.000. Si orang kepercayaannya itu pun pergi dari kampung itu, dan si orang kaya yang janjinya sebulan lagi akan kembali itu akhirnya tidak kembali. Itu kurang lebih runutan atau mungkin sejarahnya yang disebut dengan monkey business. Pertanyaannya adalah, apakah produk ini pun menganut monkey business? Akankah nasibnya seperti masker di awal pandemi? Oleh karena itu, untuk semua sahabat netizen dan untuk semua sahabat YouTuber, untuk semua sahabat viral, mari kita sama-sama gunakan logika kita. Jangan mau dan jangan pernah tertarik untuk menimbun dan segala macamnya, karena ini adalah untuk kesehatan banyak sekali orang-orang, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Jadi mari menjadi lebih dewasa di masa pandemi.